Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lelin Sari Anda Rahmatul Aula, NIM 23032111000074. Di sini saya akan menjelaskan tentang input produksi tanaman padi yang ada di daerah sekitar. Nah, apa sih input produksi itu? Input produksi adalah teori yang mempelajari bagaimana menggunakan input atau faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu input yang optimum. Dalam teori produksi dibahas mengenai perilaku produsen dalam menggunakan input yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ada. Nah, selanjutnya faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Nah, faktor produksi itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama faktor sumber daya alam bisa disebut sebagai SDA, yang kedua faktor sumber daya manusia bisa disebut sebagai SDM, dan ketiga faktor sumber daya modal, keempat kewirausahaan, dan sumber daya informasi. Nah, selanjutnya ini contoh tanaman padi yang hampir panen. Tanaman padi ini sangat subur sekali karena diberi pupuk yang bagus dan pestisida yang bagus. Nah, ayo kita cek kondisi padi saat ini, apakah ada hama atau tidak. Wah, padinya sangat segar sekali, ternyata tidak ada hama dan waktunya mau panen juga. Nah, selanjutnya ini tanaman padi yang udah siap panen dan digiling oleh para petani, dan hasilnya sangat banyak sekali. Nah, berbicara tentang komoditas padi di Indonesia, fenomena yang ada dan masih seringkali terjadi dalam kegiatan usaha tani, seperti contohnya komoditas pangan, adalah produktivitasnya yang masih rendah, belum mencapai batas potensi yang ada. Hal tersebut terjadi kemungkinan besar disebabkan oleh karena penggunaan faktor produksi yang belum efisien dan kombinasi jumlah inputnya yang masih kurang tepat gitu. Badan Pusat Statistik mengungkap produksi padi hingga akhir tahun akan terus menurun. Ya, BPS pun memprediksi Indonesia akan mengalami defisit pasokan beras pada bulan Oktober, November hingga Desember tahun ini. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa kondisi penurunan produksi beras di akhir tahun terjadi merupakan siklus setiap tahunnya. PLT Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti mengungkapkan penurunan terjadi mulai Oktober, November, dan Desember 2023. Sementara kebutuhan konsumsi beras per bulan kira-kira sebesar 2,55 juta ton. Di samping itu, penurunan produksi juga terjadi pada sentra-sentra penghasil beras seperti di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, dan Jawa Tengah. Meski demikian, kelima daerah tersebut disebut tetap menjadi penyumbang produksi terbesar di Indonesia. Ini ada data terbaru yang kami bisa sampaikan sampai dengan bulan Desember. Ini luas panen padi nasional di bulan November dan Desember terlihat akan terus menurun. Produksi padi nasional dalam juta ton, perkiraan defisit beras 2023, dan memang ini seperti siklus tahunan. Di akhir tahun Oktober, November, Desember itu selalu kita mengalami defisit produksi beras, sehingga nantinya ini akan sementara itu kalau kita lihat bagaimana kebutuhan konsumsi beras
rata-rata per bulan di Indonesia ini kira-kira pada kisaran 2,55 juta ton per bulan, Pak. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2023, pemerintah memprediksi jumlah konsumsi masih akan mengungguli produksi yang semakin rendah. Pada bulan September, diprediksi konsumsi beras mencapai 2,55 juta ton, sementara produksi mencapai 2,34 juta ton. Untuk periode Oktober, konsumsi beras mencapai 2,5 juta ton dan produksi 2,2 juta ton. Sedangkan November, konsumsi berasnya mencapai 2,56 juta ton, sementara produksinya 1,6 juta ton. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Nah, terdapat suatu hubungan sebab akibat dari rendahnya produktivitas usaha tani padi ini, salah satunya yaitu berdampak pada harga beras di Indonesia yang masih lebih mahal dari harga internasional. Oleh sebab itu, untuk meratakan dan meningkatkan angka produktivitas padi ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sehingga dihasilkan berbagai rekomendasi yang ada seperti perbaikan akses irigasi, penggunaan pupuk kimia yang berimbang, dan penggunaan teknologi pertanian modern untuk memaksimalkan potensi lahan, serta perlu dorongan dalam penggunaan bibit varietas unggul yang membuahkan hasil maksimal.